Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah Allah sampaikan kembali kepada Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh dengan magfirah tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, ya syahrul mubarak, ya syahrul magfirah. Mari kita sambut Ramadan ini dengan rasa senang dan bahagia karena kita bisa melakukan dalam kondisi sehat. Karena betapa banyak orang yang dari kemarin, dari bulan Rajab, Sya'ban itu melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Namun begitu masuk Ramadan, ada salah satu saudara kita di Sukabumi baru habis memimpin sholat subuh dan Allah panggil dalam keadaan sedang saum, dan betapa mulia husnul khatimah. Salawat dan salam semoga kita terus surah limpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, sekali lagi marilah kita sambut Ramadan ini dengan niat hati yang lurus. Supaya apa? Supaya apa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Karena apa? Semua amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya inilah saat, kalau dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan memupuk, dan Ramadan ini adalah bulan memanen. Oleh karenanya, ayo kita panen apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita pupuk. Oleh karenanya, memanennya pun harus dengan cara yang benar. Kalau caranya salah, sama, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tema dalam kultum Ramadan ini, yaitu manfaat atau faidah orang yang berpuasa untuk hari akhirat. Ya, kalau di dunia tadi kita sudah bisa menciptakan fisik kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi jernih, jauh dari maksiat, kemudian juga banyak manfaat-manfaat yang lain, serta amalan kita akan dibalas dengan berlipat-lipat. Tapi sedikitnya ada 3 manfaat, walaupun masih banyak manfaatnya, tapi saya akan menyampaikan 3 saja manfaat atau hikmah atau faedah atau fadilah dari orang yang berpuasa untuk di hari akhir. Yang pertama, akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu khusus yang disebut dengan Babur Royan. Ya, sebagaimana sabda Nabi, surga memiliki 8 pintu. Di antara pintu tersebut ada 1 pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Dan pintu ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Nah, disinilah kita. Ketika kita berpuasa, imanan wahtisaban, di samping akan terampuni seluruh dosa kita yang terdahulu, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang khusus. Tidak ada dilewatin oleh pintu-pintu orang lain selain orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Royan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya bisa diterima oleh Allah, sehingga kita bersama-sama nanti di yaumul akhir berkumpul melalui pintu yang sama, yaitu pintu Ar-Royan. Itu yang pertama. Yang kedua, faidah atau fadilah orang yang berpuasa untuk di hari akhir atau di akhirat, yaitu yang kedua adalah kita akan dihindarkan atau dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu bahwa puasa itu asyamu junnah. Puasa itu adalah sebagai perisai. Perisai ketika kita di dunia adalah untuk bisa menghalangi kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat untuk khianat dan seterusnya. Tapi perisai untuk di akhirat adalah untuk bisa menghalangi dari panasnya api neraka.
Ini mudah-mudahan kalau puasa kita benar diterima oleh Allah, kita akan terhindar dari siksa api neraka. Keutamaan yang ketiga, tadi bagi orang yang berpuasa untuk qiyamul akhir adalah akan merasa gembira ketika bertemu dengan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Lisaimin parhatani, parhatun ingda fitrihi wa parhatun ingda liqa'i rabbih." Jadi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa, baik itu buka puasa harian, sore hari ketika maghrib, itu luar biasa. Ketika kita sudah seharian bisa menahan untuk bisa berpuasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan, yang membuat makruh dan mengurangi pahala puasa, dan kita bisa berbuka, itu sangat bahagia. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita ilustrasikan, dan tidak bisa kita gambarkan betapa bahagianya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai dengan akhir tanpa ada kekurangan apapun, penuh dengan keimanan kita, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan merubah kepada diri kita, akan mendamah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga semua dosa kita terampuni, dan insya Allah kita akan kembali ke Idul Fitri, kembali ke suci. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.